Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menizin memperkenalkan diri, nama Briana Satrio Nugroho, Notar 2206006, kelas TRO 31, absen 3 dari TRO Angkatan 44. Baik, pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tutorial dan memberikan penjelasan terkait bab 3 modul praktikum inventor, berisikan constraint, modify, dan navigate. Nah, baik, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung menuju ke aplikasi Inventor. Untuk ini aplikasi Inventornya. Baik, di sini pertama dari lanjutan dari penjelasan kemarin, saya akan menjelanjutkan bahwa di sini ada yang namanya tool coincident constraint, yaitu berfungsi untuk memindahkan atau menempelkan dua objek dengan menggabungkan kedua titik dari dua objek tersebut. Misal saya di sini punya circle dan line. Nah, kedua objek ini bisa digabungkan melalui tool yang bernama coincident constraint seperti ini ke titiknya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya parallel constraint. Untuk parallel constraint ini yaitu berfungsi untuk menjajarkan sebuah garis terhadap objek lain. Misal kita ada di sini sebuah persegi dan kita memiliki garis yang belum sejajar dengan perseginya, maka kita bisa gunakan tool ini untuk menjajarkan sebuah garis tersebut seperti ini. Nah, kemudian ada tangen constraint, yaitu untuk menyinggungkan dua buah objek lingkaran dengan lingkaran atau dengan garis. Ya, seperti kita punya lingkaran yang tadi telah kita buat. Misal di sini, kita agak pindahkan di sini lingkarannya. Nah, dengan tool tangan constraint ini, kita bisa menyatukan kedua objek ini menjadi satu, yaitu untuk menyambungkan dua objek menjadi satu. Kemudian ada yang namanya collinear constraint, yaitu untuk menempelkan atau meratakan dua buah garis. Seperti di sini ada dua buah garis, maka kita pakai tool ini untuk menyatukan dua garis tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian ada tool namanya perpendicular constraint. Ini untuk toolnya. Nah, tool ini berfungsi untuk membuat dua garis menjadi saling tegak lurus. Misalnya kita buat sebuah persegi yang masih kurang tegak lurus seperti ini. Kita bisa gunakan eh, tool perpendicular ini untuk menegak luruskan kedua garis tersebut seperti ini. Nah, jadi bentuk dari garis dari persegi yang kita buat menjadi bentuk persegi sempurna. Kemudian ada yang namanya concentric constraint. Nah, untuk concentric constraint sendiri ini, misal kita mempunyai sebuah lingkaran di sini, kemudian ada arc yang istilahnya belum satu, ulangi, eh, belum satu titik dengan lingkaran yang udah kita buat, seperti ini misalnya. Nah, kita bisa luruskan atau menitik pusatkan dua lingkaran ini menjadi satu. Seperti lingkaran ini dan lingkaran ini menjadi satu. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya horizontal constraint. Horizontal constraint ini sebenarnya tool yang simple, yaitu misal kita mempunyai garis yang miring seperti ini, terus kita menghorizontalkan garis ini, langsung kita klik aja
pada toolnya dia akan memberikan horizontal pada garis yang kita buat. Terus untuk yang satunya yaitu ada vertical constraint. Jika kita masih mempunyai garis yang miring, dengan tool ini kita bisa menegak luruskan pada sumbu Y garis tersebut jadi tegak lurus. Kemudian ada symmetric constraint. Nah, untuk symmetric constraint ini kita bisa masukkan seperti misal di sini ada tiga garis yang dimana satu antar dua lainnya ini belum simetris ya. Yang fungsinya ini untuk mensimetriskan dua buah lingkaran atau dua buah garis. Nah, misal kita pakai tool ini. Jadi kedua garis yang kita pilih itu akan simetris seperti ini. Akan membentuk kesimetrisan antara satu dan dua lingkaran. Kemudian ada equal constraint, yaitu untuk menyapakan objek. Misal di sini kita memiliki objek dua buah lingkaran yang berbeda ukuran. Kita bisa menyamakan objek yang ini dengan objek yang kita klik. Nah, dia akan sama untuk bentuknya. Begitu. Yang dua garis yang kita samakan tadi. Nah, terus selanjutnya kita ada memiliki toolbar pada modify. Seperti move, ya ini untuk memindahkan objek ke posisi yang kita inginkan. Yaitu dengan cara kita memilih objeknya, kemudian pilih select pada objek, kemudian terus kita pilih base point pada objek seperti kita pilih. Dia akan merubah atau memindahkan objek tersebut. Kemudian yang kedua ada fungsi copy. Copy ini yaitu berfungsi untuk menduplikasikan objek. Seperti kita mempunyai sebuah kita melihat set dulu, kita ada lingkaran di sini. Set lingkaran, itu kita pilih base point-nya di sini. Kita bisa menduplikasi beberapa objek yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, dia akan menduplikat sebanyak yang kita inginkan. Terus ada yang namanya rotate. Rotate yaitu untuk merotasikan suatu objek, memutar objek yang kita inginkan. Misal di sini kita pilih klik objek yang akan dirotate, kita pilih objek yang akan dirotate, kita pilih semuanya, kita pilih center point-nya ada di sini. Kemudian masukkan sudut perputarannya, kita ingin berapa untuk berputarnya. Kita langsung bisa melakukan rotate seperti ini yang kita inginkan, atau kita bisa langsung tulis berapa angle yang kita inginkan. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya trim. Untuk trim ini, misal kita mempunyai dua objek yang saling bersinggungan. Maka untuk trim ini kita bisa menghapus objek yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya extend. Extend ini adalah lawan dari kata trim. Kita bisa memperpanjang atau menutup atau menyambung line arcs plane pada sketch yang terbuka. Seperti ini kan masih ada jalur dan kita bisa perpanjang seperti ini. Seperti itu.
kita bisa menyambungkan objek-objek masih terbuka. Kemudian ada yang namanya offset. Offset ini digunakan untuk duplikat objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari jadi objek asli dengan jarak yang sama pada semua sisi. Dengan cara klik objek yang akan di offset, selanjutnya klik bagian dalam atau luar objek. Misal kita mempunyai sebuah lingkaran di sini, klik dulu lingkaran. Lalu kita offsetkan. Nah, kita tergantung milih berapa kita untuk memperbesar dan untuk memperkecilkan lingkaran yang kita offsetkan tersebut. Kemudian ada scale, yaitu membuat skala objek menjadi lebih besar atau lebih kecil. Hampir sama dengan offset, tapi untuk scale ini ia tidak menduplikat dan memperbesar, tapi cuma bisa mengecilkan dan memperbesarkan. Misal ada di sini. Kita pilih base point-nya di sini. Nah, kita bisa memperbesar atau memperkecil objek yang telah kita buat tadi. Setelah kita kecilkan, nah, seperti itu. Terus untuk selanjutnya, kita akan masuk ke latihan soal. Yang dimana di latihan soal ini, kita akan membuat sebuah part yang sering kita temui di komponen-komponen kendaraan atau komponen-komponen mekanikal yang lainnya. Kita cari dulu untuk contoh partnya. Kita masukkan dulu sketsa gambar dari yang ingin kita gambar. Kita kecilkan. Nah, untuk di sini kita mempunyai gambar mekanikal dari tampak atas dan tampak samping seperti ini. Kita langsung membuat objek tersebut di inverter kali ini. Untuk caranya kita langsung memulai dengan rectangle to point. Kita bisa mulai dengan 125. Dan di sini kita isi dengan 19. Seperti ini. Kemudian kita memerlukan garis bantu untuk membuat lingkaran yang ada di sini. Maka kita memerlukan titik tengah dan kita tarik di atas sesuai dengan ukuran yang tertera pada sketsa tersebut, yaitu 53. Nah, garis bantu ini kita gunakan untuk membuat circle yang ada di atas tersebut. Untuk di sini kita langsung aja dengan diameter 22 yang sudah tertera di sketsa, kemudian circle yang kedua dengan diameter 44. Kemudian, untuk membuat sebuah lengkung di sini, kita bisa menggunakan yaitu dengan cara up tangan. Kita bisa menggunakan up tangan ini. Langsung kita tuliskan 13 di sini. Nah, kita langsung menggunakan up tangan tersebut di sudut di jari-jari 13 dan jari-jari 32 di sini. Setelah terbentuknya
lengkung di sini, maka kita akan mirrorkan objek ini terhadap garis tengah yang kita buat tadi. Kita apply, nah otomatis objek tersebut akan termirrorkan dengan sempurna. Setelah itu, kita hapus bagian yang tidak kita perlukan. Nah, seperti ini. Kita kasih dimension untuk memberikan garis di sini. Kita agak putar biar kelihatan rapi seperti itu. Nah, baik di sini sudah tertera semuanya untuk ukuran mulai dari jari-jari sampai diameter dari sketsa yang kita rencanakan untuk buat. Kemudian untuk bawahnya kita akan mengambil posisi yang sama di bawahnya dengan panjang 225 dan lebar 19 masih sama. Kemudian kita gunakan lagi rectangle to point. Untuk di bawahnya, sorry, ulangi. Kita bisa gunakan rectangle to point ini dari sini ke bawah dengan diameter 125 dan lebar 63 persis dengan sketsa yang ada di samping. Kita hapus dulu untuk setelah itu mungkin kita ada di sini. Setelah itu kita bisa gunakan tetap untuk rectangle to point-nya. Kita di sini bisa, karena di sini mohon maaf, di sini tertera bahwa lingkaran di sini ini berdiameter 10, kita memerlukan jarak 22 kali 22 di antara sudut pojok kiri bawah. Maka kita akan menggunakan garis bantu, menggunakan rectangle to point seperti ini dengan panjang 22 dan lebar 22. Garis bantu ini bisa kita gunakan untuk mempermudah kita menggambar lingkaran tersebut. Nah, di sini kita langsung klik 10. Kemudian kita kasih garis bantu lagi untuk di tengah-tengah ini, yaitu dengan panjang 44. Kenapa 44? Karena di sini kita ada ukuran 44 dari atas ke bawah. Setelah itu, kita bisa mirrorkan lingkaran ini ke sisi kanan dengan menggunakan mirror line yang kita gunakan. Ya akan otomatis sama kanan dan kiri. Selanjutnya, kita bisa gunakan line untuk membuat garis sisi kiri dan sisi kanan dengan ukuran 22 ke kiri dan 22 ke kanan dengan total 44 mm. Kenapa begitu? Kenapa 22 dan 22? Karena gambar atas dan gambar bawah ini sebenarnya satu objek yang sama, yaitu dengan bedanya yaitu untuk gambar yang atas ini merupakan objek dengan sisi samping dan gambar yang bawah ini dengan objek sisi atas. Maka otomatis dari panjang titik tengah ke samping ini sama dengan panjang
jari-jari dari 44 dibagi 2 yaitu 22. Seperti itu. Nah, setelah ketemu ini, kita langsung sambungkan dengan kita seperti ini. Setelah semua objek tersambung, maka kita trim dulu bagian yang tidak kita perlukan. Atau langsung kita hapus saja objek-objek yang tidak kita perlukan. Seperti itu, kita trim objek yang tidak perlukan. Baik, untuk di sini kita kita akan melengkungkan bagian bawah kanan dan kiri dengan menggunakan fillet. Di sini dia berukuran 13, maka kita langsung ganti dengan ukuran radius 13. Maka dia akan otomatis memberikan fillet pada lengkungan bawah. Setelah jadi, kita hapus bagian tidak diperlukan. Seperti itu. Nah, baik. Dari sini sebenarnya objek yang kita buat sudah jadi, namun dari dari dimensinya untuk mengetahui orang menggambar itu kita belum tahu, maka kita akan buat dimensi di sini 125, kemudian di tengah sini ke sini dengan 44 dan ada diameter 10. Kemudian 22. Oke. Di sini juga sama 22. Oke. Oh, di sini sudah tertera 13. Dan di sini ini per 9. Kemudian dari sini ke titik bawah yaitu 63. Dari sini ke sini 22. Dari sini ke sini juga 22. Nah, seperti itu. Merupakan tutorial bagaimana kita menggambar sebuah objek yang ada pada sketsa tampak samping dan tampak atas dari sebuah objek mekanikal yang telah kita baca sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.